Melatih diri untuk menjadi lebih bahagia bukan tentang memaksa diri selalu merasa senang, tapi tentang membangun kebiasaan dan pola pikir yang mendukung kesejahteraan batin. Berikut cara-cara konkret yang bisa kamu latih. 1. Latih rasa syukur. Setiap hari, tulis 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun seperti sinar matahari pagi atau senyum orang lain. Manfaatnya, mengalihkan fokus dari kekurangan ke kelimpahan yang kamu miliki sekarang. 2. Berhenti membandingkan diri. Caranya, kurangi paparan media sosial jika itu memicu perasaan tidak cukup. Latih afirmasi, saya berkembang dengan kecepatan saya sendiri, saya cukup. Terhubung dengan orang lain. Luangkan waktu untuk ngobrol santai, membantu teman, atau memberi pujian tulus. Manfaatnya, koneksi sosial yang hangat meningkatkan hormon kebahagiaan seperti oksitosin. 4. Bergerak dan jaga tubuh. Olahraga ringan seperti jalan pagi, yoga, atau menari di rumah bisa sangat membantu. Tidur cukup dan makan bergizi juga punya efek besar pada kestabilan mood. Latih mindfulness. Coba meditasi 10 menit sehari, atau cukup fokus penuh saat makan atau berjalan. Manfaatnya, mengurangi stres dan membuatmu lebih sadar akan momen yang sedang kamu jalani. 6. Berbuat baik sekecil apapun. Bantu orang lain bahkan hanya dengan mendengarkan cerita mereka. Tindakan baik meningkatkan kepuasan dan rasa bermakna. 7. Belajar menerima emosi negatif. Caranya, jangan tolak perasaan sedih, cemas, atau kecewa. Akui, pahami, dan izinkan diri merasakannya. Mengapa penting? Kebahagiaan bukan lawan dari kesedihan, tapi kemampuan untuk menerima hidup secara utuh. Tentukan makna pribadi. Tanyakan, apa yang hidupku terasa bermakna? Fokus pada hal-hal yang memberi rasa tujuan, entah itu keluarga, karya, atau kontribusi sosial. Menenangkan tubuh adalah langkah awal penting sebelum kamu bisa menenangkan pikiran atau merasakan emosi dengan jernih. Tubuh yang rileks memberi sinyal ke otak bahwa kamu aman, dan itu membantu sistem saraf beralih dari mode stress, flight, ke mode tenang, rest and digest. Berikut cara praktis menenangkan tubuh terlebih dahulu. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 6-8 detik. Ulangi 5-10 kali. Mengapa efek mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh tenang? Grounding dengan tubuh. Cara. Duduk atau berbaring nyaman. Fokuskan perhatian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan setiap bagian tubuh dan lepaskan ketegangan perlahan. Gunanya, membuat kamu sadar akan ketegangan yang mungkin tak terasa sebelumnya. Gerakan ringan, jalan kaki pelan selama 5-10 menit, stretching perlahan atau yoga ringan, goyangkan bahu, leher, tangan, seolah-olah membuang energi tegang. Manfaat, mengalirkan energi dan membantu tubuh melepaskan hormon stres. 4. Hubungkan dengan alam, duduk atau berdiri di bawah sinar matahari, menyentuh tanah, rumput, atau dengarkan suara alam, daun, angin, burung. Efeknya menurunkan detak jantung dan meningkatkan rasa damai. Relaksasi otot progresif. Cara, tegangkan otot tangan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi pada area lain, wajah, bahu, perut, kaki. Rasakan perbedaan antara tegang and relax. Manfaat. Tubuh terasa lebih ringan dan santai. 6. Gunakan stimulus positif. Dengarkan musik lembut atau instrumen alam, mandi air hangat, aromaterapi, lavender, kayu cendana, atau peppermint. Efeknya, memberi rasa nyaman fisik yang cepat masuk ke sistem emosi. Refleksi diri secara rutin itu seperti membersihkan kaca hati, biar kamu bisa melihat diri dan hidup dengan lebih jernih. Berikut cara melakukan refleksi diri secara rutin yang bisa kamu praktikkan secara sederhana dan konsisten. 1. Tentukan waktu khusus. Waktu ideal sebelum tidur, pagi hari, atau akhir pekan. Durasi 5-15 menit cukup. Tempat tenang, tanpa gangguan, bisa sambil menulis atau merenung diam. Kenapa penting rutinitas menciptakan konsistensi dan ruang aman untuk berpikir jujur? 2. Gunakan pertanyaan reflektif. Bisa ditulis di jurnal atau dipikirkan dalam hati. Contohnya, harian, apa hal terbaik yang terjadi hari ini? Apa yang membuatku merasa tidak nyaman? Apa yang kupelajari hari ini tentang diriku? Mingguan, apakah aku hidup sesuai nilai-nilaiku? Apa yang membuatku bangga minggu ini? Apa yang ingin aku ubah minggu depan?
bulanan. Apakah aku bergerak menuju tujuan hidupku? Di mana aku merasa stagnan? Apa yang butuh lebih banyak perhatian dariku? Tips: jangan buru-buru menjawab, biarkan pikiran dan hati berbicara. A3. Gunakan jurnal atau catatan digital. Tulis dengan jujur tanpa menghakimi. Gunakan simbol sederhana, kalau tak ingin panjang. Bisa juga pakai audio note jika lebih nyaman bicara. Manfaat. Menulis membantu melihat pola pikiran dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. 4. Gabungkan dengan meditasi atau doa. Sebelum atau sesudah refleksi, tarik napas tenang. Dengarkan isi hati tanpa menganalisis dulu. Berikan ruang untuk intuisi muncul. Efeknya, bikin refleksi lebih dalam, bukan sekadar evaluasi logis. 5. Lihat pola, bukan sekali momen. Refleksi itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi mengenali kecenderungan. Misalnya, ternyata aku sering cemas tiap Senin. Bisa dicari penyebab dan solusi. Goalnya bertumbuh, bukan menjadi sempurna. 6. Tutup dengan niat atau afirmasi. Contoh, aku bersyukur atas apa yang sudah kulewati hari ini. Aku ingin lebih sabar besok. Aku belajar, aku bertumbuh. Efek menguatkan kesadaran dan memberi arah untuk hari esok. Berikut ini penjelasan cara melakukan refleksi diri secara rutin, langkah demi langkah, agar kamu bisa menjadikannya kebiasaan yang bermanfaat dalam hidup sehari-hari. Apa itu refleksi diri? Refleksi diri adalah proses merenungkan pikiran, perasaan, keputusan, dan tindakan yang sudah kamu lakukan. Tujuannya agar kamu lebih sadar, bertumbuh, dan hidup lebih bermakna. Langkah-langkah refleksi diri secara rutin. 1. Tentukan waktu khusus. Pilih waktu yang tetap setiap hari atau minggu. Contoh malam sebelum tidur, minggu sore. Hanya butuh 15 menit. Tujuannya membentuk kebiasaan dan memberi ruang tenang untuk berpikir. 2. Ciptakan suasana tenang. Cari tempat yang tenang, minim distraksi. Bisa sambil minum teh, mendengarkan musik instrumental, atau menggunakan aromaterapi. Tujuannya agar pikiranmu bisa lebih jernih dan rileks. 3. Gunakan pertanyaan reflektif. Tuliskan atau renungkan pertanyaan seperti refleksi hari. Refleksi harian, apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang aku pelajari hari ini? Apa yang membuatku merasa tidak nyaman? Apakah aku sudah jujur pada diri sendiri? Refleksi mingguan, apa pencapaian kecilku minggu ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Apa yang sedang aku rasakan sekarang? 4. Tulis dalam jurnal atau catatan. Gunakan buku catatan, aplikasi HP, atau Google Docs. Tulis dengan bebas dan jujur, tak perlu bagus atau panjang. Menulis membantumu melihat pola dan perubahan dari waktu ke waktu. 5. Temukan pola dan pelajaran. Setelah beberapa hari atau minggu, baca ulang catatanmu. Lihat apakah ada pola, emosi, kesalahan berulang, atau kebiasaan yang muncul. Tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini semua? 6. Tutup dengan niat atau afirmasi. Contoh, besok aku ingin lebih sabar. Aku layak untuk berkembang. Hari ini tidak sempurna, tapi aku belajar. Ini akan memberimu arah untuk hari berikutnya. Tips tambahan agar konsisten. Set pengingat di HP sebagai alarm refleksi. Mulai dari 5 menit saja, supaya ringan. Jangan menilai dirimu saat refleksi. Fokuslah pada kejujuran dan pertumbuhan. Kalau kamu sibuk, cukup tulis 1 kalimat penting setiap hari. Jangan membuat citra palsu, artinya hidup dengan jujur, tidak berpura-pura menjadi orang lain hanya demi diterima, dikagumi, atau diakui. Berikut penjelasan tentang cara menghindari membuat citra palsu dan hidup lebih autentik. Nah, kenali siapa dirimu yang asli. Tanyakan pada diri sendiri, apa nilai yang aku pegang? Apa yang penting buatku, meski orang lain tidak setuju? Sadari bahwa kamu tidak harus disukai semua orang. Mengapa penting? Kalau kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak perlu pura-pura jadi orang lain. 2. Sadari kapan kamu sedang berpura-pura. Misalnya, tertawa padahal tidak nyaman. Meniru gaya hidup yang bukan milikmu, menyembunyikan perasaan agar terlihat kuat. Tanyakan, apakah ini aku yang sebenarnya atau aku sedang tampil demi penilaian orang lain? Kesadaran adalah langkah awal kejujuran. 3. Berani menjadi otentik meski tak sempurna. Tidak apa-apa terlihat gagal, bingung, atau tidak tahu. Katakan, aku belum tahu, tapi aku mau belajar, daripada pura paham. Jadilah diri sendiri, bukan versi yang kamu kira akan disukai orang lain. Status orang lain jauh lebih kuat daripada kesan sempurna. 4. Tolak dorongan untuk pencitraan di media sosial. Tampilkan yang nyata,
bukan yang hanya terlihat wah. Kamu tidak harus membuktikan apapun di media sosial. Jika merasa cemas membandingkan diri, kurangi scrolling dan perhatikan perasaanmu. Media sosial sering mendorong kita membuat versi palsu dari diri. 5. Latih kejujuran dalam komunikasi. Katakan tidak dengan sopan jika memang tidak mau. Ungkapkan perasaan dengan jujur. Aku sebenarnya sedang lelah hari ini. Jangan berbohong demi terlihat lebih baik. Komunikasi jujur menciptakan hubungan yang lebih sehat dan tahan lama. Terima diri sendiri seutuhnya. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk layak dihargai. Semakin kamu menerima diri apa adanya, semakin kamu bisa hidup lepas dari pencitraan. Afirmasi harian bisa membantu, misalnya, aku cukup sebagaimana adanya. Tanda kamu mungkin membuat citra palsu. Takut ditolak jika menunjukkan sisi asli, sering merasa lelah karena harus menjaga kesan, merasa hampa meskipun banyak orang memuji. Jika ini terjadi, mungkin sudah waktunya untuk pulang ke diri sendiri. Evaluasi diri tanpa menghakimi adalah keterampilan penting untuk pertumbuhan pribadi. Tujuannya bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk belajar, memahami, dan memperbaiki diri dengan welas asih. Berikut penjelasan lengkap tentang cara melakukan evaluasi diri tanpa menghakimi. 1. Mulai dari niat ingin belajar, bukan menghukum. Tanya dirimu, aku ingin belajar apa dari pengalaman ini? Bukan, kenapa aku selalu gagal begini? Perubahan cara bertanya akan mengubah cara otakmu memproses evaluasi. 2. Gunakan bahasa yang lembut saat bicara ke diri sendiri. Alihkan dari, aku bodoh banget, kenapa bisa begini sih? Ke, aku belum tahu cara terbaik saat itu, tapi aku bisa belajar sekarang. Self-talk yang lembut membantu kamu berkembang tanpa rasa takut. Pisahkan antara diri dan tindakan. Kamu bukan kesalahanmu. Contoh, aku melakukan kesalahan dalam bicara, bukan aku orang yang buruk. Fokus pada tindakan, bukan identitas. Gunakan pertanyaan evaluasi yang netral and reflective. Apa yang sudah berjalan baik? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Apa yang jadi pelajaran penting dari kejadian ini? Apa langkah kecil yang bisa aku coba besok? Evaluasi tidak perlu dramatis, cukup jujur dan objektif. 5. Lihat proses, bukan hanya hasil. Hargai niat dan usaha, bukan hanya pencapaian akhir. Evaluasi seperti ini membuatmu tidak takut mencoba lagi. Contoh, aku belum berhasil, tapi aku sudah lebih tenang dibanding sebelumnya. Berlatih self-kulasasi pada diri. Katakan pada diri sendiri, wajar kalau aku merasa kecewa. Semua orang juga pernah salah. Aku tetap berharga meski belum sempurna. Bersikap hangat pada diri membuat evaluasi terasa aman, bukan menyakitkan. Akhiri evaluasi dengan niat positif. Contoh, aku mau mencoba lebih sabar besok. Aku akan lebih mendengarkan orang lain minggu ini. Kesalahan ini bukan akhir, tapi awal pembelajaran. Latihan mindfulness, kesadaran penuh, adalah proses melatih pikiran agar hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, kamu bisa lebih tenang, sadar, dan tidak mudah terbawa stres atau emosi negatif. Berikut penjelasan cara melakukan latihan mindfulness secara sederhana dan praktis. 1. Mulai dengan napas. Cara, duduk tenang, tutup mata. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Fokuskan perhatian pada alur napas, masuk dan keluar. Saat pikiran melantur, cukup sadari, lalu kembalikan ke napas. Durasi 2-5 menit untuk pemula bisa ditambah seiring waktu. Manfaat, menenangkan sistem saraf dan mengasah kehadiran. 2. Latihan mindfulness saat aktivitas sehari-hari. Contoh, saat makan. Fokus pada rasa, tekstur, aroma. Kunyah perlahan. Saat mandi, rasakan air menyentuh kulit, aroma sabun, suhu air. Saat berjalan, sadari setiap langkah, napas, dan sensasi tubuh. Kunci hadir penuh tanpa multitasking. Satu aktivitas, satu perhatian. 3. Sadari pikiran dan perasaan tanpa reaksi. Cara, duduk diam 5-10 menit. Perhatikan pikiran dan perasaan yang muncul seperti awan di langit. Jangan dihakimi, hanya amati, lalu lepaskan. Contoh pikiran, aku belum produktif hari ini. Respon mindfulness. Aku sadar aku berpikir begitu, tapi aku tidak harus mempercayainya. Gunakan audio panduan. Kalau kamu suka dibimbing, kamu bisa coba aplikasi seperti Insight Timer, Headspace, Calm, atau cari di YouTube meditasi mindfulness bahasa Indonesia. Mulai dengan sesi pendek,
3 5 menit dulu. 5. Lakukan secara rutin. Tidak harus lama, yang penting konsisten. Bisa dijadwalkan pagi, istirahat siang, atau malam sebelum tidur. Buat rutinitas ringan, 1 menit hadir penuh sebelum mulai kerja. Bersikap lembut pada diri. Pikiranmu pasti akan melantur dan itu normal. Tujuannya bukan kosong pikiran, tapi menyadari apapun yang muncul dengan lembut. Afirmasi, saat ini aku hadir. Aku cukup. Aku hidup. Tentukan fokus pikiranmu. Artinya kamu mengatur perhatian secara sadar ke hal yang benar-benar penting, bukan membiarkannya terseret kemana-mana. Pikiran yang fokus membuat kamu lebih tenang, produktif, dan tidak mudah stres. Berikut penjelasan langkah demi langkah cara menentukan fokus pikiranmu. 1. Tanyakan, apa yang benar-benar penting saat ini? Alih-alih memikirkan semuanya sekaligus, tanyakan, apa satu hal yang paling butuh perhatian saya sekarang? Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang membuat hidup saya lebih baik? Fokus itu tentang memilih, bukan mengejar semua hal sekaligus. 2. Tentukan niat harian atau mingguan. Contoh, hari ini saya ingin fokus menghadapi orang lain dengan sabar. Minggu ini saya ingin mengurangi distraksi digital. Saya ingin hadir sepenuhnya saat bersama orang yang saya sayangi. Niat ini jadi arah pikiranmu sepanjang hari. Latih pikiran agar kembali ke fokus. Pikiran akan melantur. Itu wajar saat menyadari pikiranmu mulai berpindah ke hal yang kekhawatiran, gosip, atau overthinking. Berhenti sebentar. Tarik napas dalam. Katakan dalam hati kembali ke fokus. Ini seperti melatih otot. Makin sering dilatih, makin kuat fokusmu. 4. Minimalkan gangguan. Matikan notifikasi yang tidak penting. Blok waktu khusus untuk tugas tertentu. Contoh, 30 menit fokus, 5 menit istirahat. Jauhkan HP saat mengerjakan hal yang butuh perhatian penuh. Lingkungan yang mendukung membantu pikiran tetap terarah. Artikel 5. Tulis daftar fokus. Tulis 1-3 hal penting yang ingin kamu fokuskan hari ini. Misalnya, selesaikan tugas X, menjaga suasana hati tetap tenang, hadir saat berbicara dengan orang tua. Menulis membantu pikiran punya arah dan tidak gampang terdistraksi. Evaluasi fokusmu di akhir hari. Tanya, apa aku sudah fokus ke hal yang penting hari ini? Di mana pikiran sering teralihkan? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Evaluasi ringan membentuk kesadaran yang konsisten. Ingat, fokus pikiran kualitas hidup. Apa yang kamu pikirkan setiap hari akan membentuk perasaan, keputusan, dan akhirnya masa depanmu. Apa yang kamu beri perhatian akan tumbuh. Latihan konsisten adalah kunci untuk membangun kebiasaan positif, mencapai tujuan, dan tumbuh sebagai pribadi yang stabil. Banyak orang semangat di awal, tapi berhenti di tengah jalan. Kuncinya bukan niat besar, tapi langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Berikut ini cara melatih diri agar konsisten, langkah demi langkah. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Jangan kabur seperti aku mau jadi lebih baik, tapi jelas seperti aku ingin meditasi 5 menit setiap pagi. Aku mau menulis jurnal setiap malam. Kejelasan memberi arah dan memudahkan otak membentuk kebiasaan. 2. Mulai dari kecil dan mudah. Jangan langsung pasang target tinggi yang bikin stres. Contoh, bukan langsung 30 menit olahraga, tapi mulai dari 5 menit peregangan. Langkah kecil lebih mudah dilakukan, lebih mudah diulang. Jadwal tetap. Lakukan di waktu yang sama setiap hari, contoh pagi setelah bangun, malam sebelum tidur. Bisa dikaitkan dengan kebiasaan lain, setelah gosok gigi, aku meditasi. Rutinitas buat konsistensi lebih otomatis, tidak tergantung mood. Catat atau lacak perkembanganmu. Gunakan jurnal, aplikasi habit tracker, atau kalender. Tandai setiap hari kamu berhasil melakukan latihan. Jejak konsistensi bisa memberi motivasi dan rasa pencapaian. 5. Fokus pada proses, bukan sempurna. Jika kamu terlewat sehari, tidak apa-apa. Jangan jadikan kesalahan kecil sebagai alasan menyerah. Bukan berarti sempurna, tapi selalu kembali lagi. 6. Evaluasi dan sesuaikan. Tanya setiap minggu, apa yang membantu saya tetap konsisten? Apa yang membuat saya terhenti? Lalu sesuaikan, mungkin waktunya kurang pas atau latihannya terlalu berat. Evaluasi membuat latihan konsisten jadi fleksibel, bukan memaksa. Berikan penguatan positif ke diri sendiri. Rayakan keberhasilan kecil. Aku bangga bisa latihan 3 hari berturut-turut.
Aku mulai lebih sabar karena latihan mindfulness-ku. Konsistensi tumbuh subur dalam lingkungan yang penuh dukungan, termasuk dari diri sendiri. Kunci latihan konsisten, kecil plus sering, realistis sabar. Ingat, yang mengubah hidup bukan niat besar sesekali, tapi langkah kecil yang dilakukan. Menerima emosi tanpa menilai. Artinya mengizinkan diri merasakan emosi apa adanya tanpa menyebutnya baik atau buruk, tanpa menghindari atau menyalahkan diri sendiri. Ini adalah inti dari ketenangan batin dan pertumbuhan emosional. Berikut penjelasan langkah demi langkah. Apa artinya menerima emosi tanpa menilai? Bukan berarti kamu harus suka emosi itu, tapi kamu menerimanya hadir. Contoh, daripada berkata, aku nggak boleh marah, kamu berkata, sekarang aku merasa marah, itu wajar. Langkah-langkahnya. 1. Sadari dan sebutkan emosinya. Alih-alih menolak atau memendam, kata dalam hati, aku sedang merasa kecewa, aku merasa gelisah. Sekarang, ada rasa sedih di dada. Menyebut emosi dengan jujur, mengaktifkan bagian otak yang membantu menenangkan diri. 2. Amati sensasi fisiknya, tanyakan, di mana aku merasakannya di tubuh? Dada sesak, perut tegang, napas berat? Apakah rasanya panas, berat, sempit, dingin? Emosi selalu muncul dalam tubuh. Mengamati tubuh bisa membantumu hadir tanpa reaksi berlebihan. 3. Biarkan emosi itu ada tanpa harus dihilangkan. Jangan buru-buru mengalihkan, menolak, atau memaksa tenang. Cukup katakan, emosi ini sedang berkunjung. Aku akan duduk bersamanya sebentar. Semakin kamu menerima, semakin cepat emosi itu reda secara alami. 4. Jangan percaya semua cerita di kepala. Emosi memicu pikiran negatif otomatis. Contoh, aku pasti gagal, mereka benci aku. Sadari bahwa inilah pikiran, bukan fakta. Amati pikiran seperti awan lewat. Tidak perlu diikuti. 5. Gunakan pernyataan penerimaan. Beberapa contoh kalimat yang menenangkan. Wajar merasa seperti ini. Aku manusia, aku boleh merasa sedih, marah, kecewa. Emosi ini datang untuk memberitahu sesuatu, aku akan mendengarkannya. Ini memperkuat rasa aman dan kasih ke diri sendiri. 6. Akhiri dengan napas dan syukur. Tarik napas dalam 3-5 kali, lalu embuskan perlahan. Akui bahwa kamu telah hadir dengan jujur dan penuh keberanian. Aku sudah mendengarkan emosiku hari ini. Terima kasih, tubuhku. Terima kasih, diriku. Hindari, menolak, aku gak boleh merasa ini. Kenapa aku begini terus sih? Membandingkan, harusnya aku udah kuat. Semua itu justru membuat emosi makin berat dan tidak selesai. Bonus, mengapa ini penting? Emosi yang diterima mengalir dan selesai. Emosi yang ditolak mengendap dan muncul dalam bentuk stres, ledakan, atau kelelahan batin. Mengamati emosi seperti pengamat artinya kamu tidak langsung larut, reaktif, atau terseret oleh emosi, tapi melihatnya dari jarak aman seolah kamu adalah penonton yang memperhatikan, bukan pemain yang terseret drama. Inilah inti dari latihan kesadaran dan ketenangan batin. Apa artinya mengamati emosi seperti pengamat? Bayangkan, emosi awan di langit. Kamu langitnya. Awan bisa lewat tapi langit tetap ada. Saat kamu menjadi pengamat, kamu tidak menolak, tidak melawan, dan tidak ikut tenggelam. Kamu hanya menyadari, sekarang ada marah, sedih, cemas. Langkah-langkah mengamati emosi dengan tenang. Hentikan aktivitas sejenak. Begitu kamu sadar muncul emosi kuat, marah, cemas, kecewa, berhenti sebentar, ambil napas dalam. Latih jeda. Oke, ada sesuatu yang terjadi dalam diriku. 2. Tanya diri sendiri dengan penasaran bukan menghakimi. Apa yang sedang aku rasakan? Di mana aku merasakannya di tubuh? Apa yang memicu ini? Gunakan rasa ingin tahu, bukan rasa benci terhadap dirimu sendiri. 3. Bayangkan emosimu sebagai sesuatu di luar dirimu. Seperti menonton film, kamu tahu ceritanya emosional, tapi kamu tetap penonton. Bisa juga dibayangkan seperti awan, ombak, atau tamu yang datang dan akan pergi. Ini membantu menciptakan jarak antara aku dan emosi. 4. Aku sedang merasa kecewa, perasaan takut, ada rasa marah dalam dada. Namanya membanamnya buat otak tenang. Ini dibuktikan dalam banyak studi psikologi. 5. Ingat. Kamu bukan emosimu. Jangan katakan aku marah, tapi katakan aku sedang merasakan marah. Emosi adalah pengunjung, bukan identitas. Amati, biarkan kandu. Tidak perlu langsung memperbaiki perasaan itu. Biarkan emosi hadir, mengalir, lalu pergi. Aku duduk bersama perasaan ini.
Aku akan melihatnya pergi seperti ombak kembali ke laut. Akhiri dengan napas dalam dan afirmasi lembut. Tarik napas, hembuskan pelan. Katakan, aku bisa mengamati emosi ini tanpa hanyut. Aku tidak perlu bereaksi, hanya menyadari. Kesimpulan, jadilah saksi, bukan korban emosi. Dengan latihan ini, kamu jadi lebih tenang dalam konflik, tidak mudah tersulut atau tenggelam dalam overthinking. Kamu bisa memilih respons terbaik, bukan reaksi otomatis. Berhenti sejenak dan fokus pada diri sendiri adalah langkah sederhana tapi sangat kuat untuk menjaga keseimbangan pikiran, tubuh, dan emosi. Di dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, banyak orang kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Terjebak rutinitas tanpa pernah benar-benar hadir. Berikut penjelasan tentang manfaat berhenti sejenak dan kembali ke diri sendiri. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Saat kamu berhenti sejenak, meski hanya 1-2 menit, kamu memberi sinyal ke otak bahwa semuanya baik-baik saja. Manfaat, menenangkan sistem saraf, menurunkan tekanan darah dan ketegangan otot, membantu keluar dari mode bertahan, fight or flight. 2. Meningkatkan kesadaran diri. Berhenti sejenak memberi ruang untuk menyadari apa yang sebenarnya aku rasakan. Memeriksa apa yang kupikirkan tanpa aku sadari. Ini seperti menyetel ulang kompas hidup, agar kamu tetap di jalur yang kamu pilih, bukan hanya mengikuti arus. Membantu mengambil keputusan lebih bijak. Seringkali kita bereaksi cepat tanpa berpikir, tapi saat kamu berhenti sejenak, kamu menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Ini membuat kamu tidak reaktif saat marah, tidak impulsif saat cemas, bisa bertindak sesuai nilai dan tujuanmu. 4. Meningkatkan hubungan dengan diri sendiri. Dengan berhenti dan mendengarkan dirimu, kamu memberi perhatian yang mungkin jarang kamu berikan. Kamu menjadi teman yang lebih baik bagi dirimu sendiri. Ini membangun self-compassion, rasa peduli, bukan tuntutan. 5. Mengisi ulang energi mental dan emosional. Ibarat baterai ponsel, kamu pun butuh di-charge. Berhenti sejenak bisa dilakukan dengan menutup mata 1 menit, menarik napas dalam, diam dan mendengarkan tubuh. Hasilnya, lebih fokus, tidak cepat lelah, dan lebih stabil secara emosional. 6. Meningkatkan rasa syukur dan kehadiran. Berhenti sejenak bikin kamu sadar, ada napas yang mengalir, ada tubuh yang masih bekerja, ada momen sekarang yang berharga. Ini menumbuhkan ketenangan dan rasa cukup, bahkan di tengah kesibukan. Kesimpulan, berhenti sejenak bukan kelemahan, itu kekuatan yang menyehatkan. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk diri sendiri, kamu tidak kehilangan waktu. Justru kamu mengelola hidupmu dengan lebih sadar, sehat, dan bermakna. Mengubah cara pandang terhadap tantangan adalah salah satu kunci utama untuk tumbuh menjadi lebih kuat secara mental dan menemukan kebahagiaan di tengah situasi sulit. Alih-alih melihat tantangan sebagai hal yang menghambat, kamu bisa melatih pikiran untuk melihatnya sebagai kesempatan belajar dan bertumbuh. Ini yang disebut growth mindset, atau pola pikir berkembang. Apa artinya ubah cara pandang terhadap tantangan? Masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dengan cara pandang baru. Bukan berarti kamu harus menyukai kesulitan, tapi kamu bisa memilih cara meresponsnya dengan lebih sehat dan bijaksana. Cara mengubah cara pandang terhadap tantangan. Sadari pikiran negatif otomatis. Saat tantangan datang, biasanya muncul pikiran seperti, aku nggak sanggup, kenapa harus aku? Ini pasti gagal. Ubah dengan kesadaran, aku sedang merasa tertekan, tapi ini adalah kesempatan untuk melatih kekuatanku. Ganti pertanyaan, dari mengapa aku ke apa yang bisa aku pelajari. Contoh, dari kenapa masalah ini datang terus, ke apa pelajaran penting di balik ini. Pertanyaan yang tepat bisa membuka kekuatan baru dalam dirimu. Lihat tantangan sebagai latihan diri. Bayangkan tantangan itu seperti alat fitness mental. Semakin kamu menghadapinya, semakin kuat mentalmu. Setiap kesulitan latihan membangun kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan. Ubah cara melihat bukan beban, tapi latihan. Ingat, tantangan adalah bagian alami dari proses. Orang hebat pun menghadapi rintangan. Bedanya, mereka tidak menyerah. Mereka belajar dari prosesnya. Kamu bukan gagal karena punya masalah. Kamu tumbuh karena mau bertahan dan belajar dari itu. Gunakan afirmasi positif saat tantangan datang. Beberapa contoh. Ini sulit, tapi aku sedang belajar jadi lebih kuat.
Aku mungkin belum bisa sekarang, tapi aku sedang menuju ke sana. Setiap tantangan mengasah versi terbaik diriku. Ini membantu menyeimbangkan pikiranmu saat emosi sedang naik. 6. Berkaca dari tantangan yang sudah pernah kamu lewati. Coba pikirkan, tantangan apa yang dulu kamu anggap berat, tapi sekarang sudah kamu lewati. Itu bukti kamu punya daya lenting. Kalau dulu bisa, sekarang juga bisa. Kesimpulan, tantangan adalah pintu menuju pertumbuhan. Dengan cara pandang yang tepat, kamu tidak cuma bertahan, kamu bertumbuh. Tantangan itu tetap ada, tapi kamu bisa memilih jadi batu sandungan atau jadi batu loncatan. Jangan takut gagal, bukan berarti kamu tidak pernah merasa takut, tapi kamu belajar untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan langkahmu. Gagal adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan, kan semua orang hebat yang kamu kenal pernah gagal. Artinya jangan takut gagal. Artinya, kamu berani mencoba meski tahu hasilnya belum pasti. Bukan karena kamu yakin pasti berhasil, tapi karena kamu percaya pada prosesnya, kamu tahu kegagalan bukan akhir dari segalanya, dan kamu tahu setiap kegagalan adalah pengalaman yang berharga. Cara melatih diri agar ubah makna gagal. Alih-alih melihat gagal sebagai aib, lihat sebagai tanda bahwa kamu berani mencoba. Sumber pembelajaran ini memberitahu apa yang perlu diperbaiki. Batu loncatan. Aku selangkah lebih dekat dari berhasil. Gagal itu proses, bukan identitas. 2. Ingat, semua orang pernah gagal. Thomas Edison gagal 1.000+ kali sebelum menemukan bola lampu. Tokoh hebat lainnya pun jatuh, bangun, jatuh lagi, tapi terus mencoba. Orang sukses bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak berhenti mencoba. 3. Pisahkan nilai diri dari hasil. Gagal dalam suatu hal, kamu gagal sebagai pribadi. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh satu hasil. Kamu tetap berharga bahkan saat belum berhasil. Kamu bukan hasilmu, kamu lebih dari itu. 4. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Nikmati proses belajar, mencoba, bereksperimen. Jika fokusmu hanya hasil akhir, gagal terasa mengerikan. Tapi kalau fokusmu proses, maka gagal pun tetap membuatmu lebih maju. Proses yang konsisten, hasil yang instan. 5. Latih diri menghadapi ketidakpastian. Mulailah dari hal kecil. Coba hal baru yang sedikit di luar zona nyamanmu. Terima rasa tidak pasti, tapi tetap maju. Semakin sering kamu berhadapan dengan ketidakpastian, semakin kuat mentalmu. 6. Gagal sekali, gagal selamanya. Kadang kita membuat narasi berlebihan di kepala, aku gagal berarti aku gak bisa. Padahal seharusnya aku belum berhasil sekarang, tapi aku sedang belajar. Tambahkan kata belum. Aku belum bisa. Ini membuka pintu untuk belajar. Rayakan keberanian untuk mencoba. Apresiasi dirimu yang sudah berani mengambil langkah. Sekecil apapun percobaanmu, itu layak dirayakan. Aku bangga karena aku berani mencoba meskipun takut. Takut gagal itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu mematikan langkahmu. Beranilah gagal, karena disitulah kamu akan bertumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya diri. Gagal bukan lawan dari sukses. Gagal adalah bagian dari jalan menuju sukses. Menjaga sikap positif dan percaya diri adalah fondasi penting untuk hidup yang sehat secara mental, emosional, dan sosial. Ini bukan soal selalu berpikir bahagia atau memilih sudut pandang yang membangun dan tidak menjatuhkan diri sendiri meski sedang menghadapi tantangan. Berikut penjelasan lengkapnya. Apa itu sikap positif dan percaya diri? Sikap positif ialah cara pandang yang berfokus pada kemungkinan, bukan keterbatasan. Mungkin belum berhasil sekarang, tapi aku bisa belajar. Percaya diri, keyakinan bahwa kamu punya nilai, kemampuan, dan potensi. Aku punya sesuatu yang berarti untuk dibagikan, meskipun aku belum sempurna. Cara menjaga sikap positif dan percaya diri. Sadari suara dalam pikiranmu. Pikiranmu bisa jadi sahabat atau musuh. Gantilah. Aku selalu gagal. Aku masih belajar, dan itu wajar. Latih pikiran menjadi pendukungmu, bukan pengkritik kejam. 2. Gunakan afirmasi positif harian. Contoh afirmasi sederhana. Aku layak dihargai. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Aku bisa melewati ini, pelan-pelan. Ulangi setiap pagi atau sebelum tidur. Ini menanamkan energi positif dalam dirimu. 3. Fokus pada kekuatan, bukan kekurangan. Tanyakan, apa 3 kualitas baik dalam diriku? Apa keberhasilan kecil yang sudah aku capai minggu ini?
Fokus pada kekuatan memperkuat fondasi percaya diri. 4. Jaga lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat memengaruhi isi pikiranmu. Hindari orang yang suka merendahkan. Dekatlah dengan orang yang mendukung dan menginspirasi. Bersama orang yang tepat, kamu akan lebih mudah percaya pada dirimu sendiri. 5. Hadapi tantangan dengan sikap belajar. Setiap kesulitan bisa jadi pelajaran. Alih-alih berkata, aku gak bisa, coba. Aku belum bisa, tapi aku sedang belajar. Ini memperkuat growth mindset dan membuatmu tidak takut gagal. 6. Rawat diri fisik dan emosional. Tubuh yang lelah dan stres membuat pikiran negatif lebih mudah muncul. Cukup tidur, makan sehat, olahraga ringan. Luangkan waktu untuk hal yang kamu nikmati, musik, journaling, hobi. Tubuh yang terurus, pikiran yang lebih tenang dan percaya diri. 7. Berbuat baik pada orang lain. Tindakan positif memperkuat harga dirimu sendiri. Beri pujian tulus, bantu orang lain, ucapkan terima kasih. Orang yang menyebarkan energi positif akan menerima kembali energi yang sama. Kesimpulan, sikap positif dan percaya diri bukan bawaan lahir. Itu bisa dilatih hari demi hari. Kuncinya, hargai dirimu meski belum sempurna. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah. Perlakukan dirimu sahabat terbaikmu sendiri. Berikan jarak, artinya kita tidak langsung larut atau dikendalikan oleh emosi yang muncul. Kita tetap menyadari emosi itu ada, tetapi tidak bereaksi secara impulsif. Ini adalah dari kecerdasan emosional dan mindfulness. Apa itu memberikan jarak pada emosi? Emosi tamu, kamu tuan rumah. Ketika kamu memberi jarak, kamu mengizinkan emosi datang dan pergi tanpa langsung mempersilahkan emosi itu mengambil alih kendali dirimu. Cara memberikan jarak pada emosi. 1. Sadari saat emosi muncul. Langkah pertama adalah menyadari, oh ini marah, aku sedang merasa takut, ada kesedihan dalam diriku. Menyadari langkah penting agar kamu tidak terseret reaksi otomatis. 2. Tarik napas dalam-dalam. Sebelum kamu bereaksi, tarik napas secara perlahan. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ulangi 2-3 kali. Napas adalah jeda alami yang menciptakan jarak antara stimulusi dan respons tindakanmu. 3. Bayangkan emosi seperti awan lewati langit. Jangan lawan, jangan ikut hanyut. Cukup amati. Katakan dalam hati, ini hanyalah perasaan, bukan fakta. Emosi ini akan berlalu, seperti awan. Teknik ini membantu kamu tetap sebagai pengamat, bukan korban emosi. Labeli emosi dengan tepat. Memberi nama pada perasaanmu adalah bentuk jarak yang sehat. Aku sedang merasa kecewa, bukan marah. Ini mungkin rasa takut, bukan benci. Otak menjadi lebih tenang saat emosi diberi label. Tunda reaksi, pilih reaksi, pilih respon. Jika emosi terasa kuat, jangan langsung balas chat saat marah. Jangan ambil keputusan saat sedang frustrasi. Tanya dirimu, apakah ini reaksi otomatis atau ini keputusan bijak? Reaksi itu impulsif, respons itu sadar. 6. Ingat, emosi bukan identitas. Kamu bukan orang pemarah, kamu hanya merasakan marah. Kamu bukan orang lemah, kamu hanya merasakan sedih. Memberi jarak membuatmu sadar, aku mengalami emosi ini, tapi aku tidak dikendalikan olehnya. Ilustrasi singkat. Bayangkan kamu sedang berada di jalan dan mobil lain hampir menabrakmu. Marah muncul, tapi daripada langsung teriak atau mengejar saat kamu menarik napas. Mengakui, aku marah dan kaget. 3. Mengamati rasa itu di dada atau tenggorokan. 4. Lalu melepaskannya tanpa menambah bensin ke api. Itulah bentuk memberi kesimpulan, memberikan jarak pada emosi, memberi ruang untuk memilih tindakan yang sadar dan sehat. Kamu tetap merasakan, tapi tidak reaktif. Kamu tetap hidup, tapi lebih tenang dan berdaya. Memisahkan fakta dari perasaan adalah keterampilan penting untuk menjaga ketenangan, membuat keputusan yang bijak, dan memahami kenyataan secara lebih objektif. Banyak orang terseret emosi karena mengira perasaan mereka adalah kebenaran mutlak, padahal seringkali perasaannya hanya interpretasi dari situasi, bukan fakta sebenarnya. Apa artinya? Pisahkan fakta dari perasaan. Fakta, apa yang benar-benar terjadi. Objektif, perasaan bagaimana kita menafsirkan kejadian itu subjektif. Contoh, fakta. Temanmu tidak membalas pesanmu sejak kemarin. Perasaan, dia pasti marah sama aku. Ini bukan fakta, tapi penafsiran emosional. Jika kamu tidak menyadari perbedaannya, kamu bisa terbawa asumsi negatif,
merasa cemas atau marah tanpa alasan yang jelas, bertindak reaktif padahal situasinya belum tentu seperti yang kamu pikirkan. Cara melatih diri memisahkan fakta dari perasaan. Tuliskan situasinya. Ambil kertas atau jurnal lalu tulis apa faktanya. Contoh, saya mengirim pesan jam 10 pagi dan belum dibalas. Apa yang saya rasakan? Contoh, saya merasa diabaikan, kecewa. Dengan menulis, kamu mulai melihat perbedaan antara realita dan emosi. 2. Uji pikiranmu. Apakah ini benar-benar terjadi? Tanyakan pada dirimu, apa saya punya bukti bahwa ini benar? Apakah ada kemungkinan penjelasan lain? Apa saya menebak-nebak? Pertanyaan ini membantu kamu mengurai fakta dari imajinasi atau kekhawatiran. Gunakan kalimat netral. Alih-alih berkata, dia jahat karena tidak balas chat. Coba ganti dengan, dia belum membalas pesan saya sejak kemarin. Kalimat netral menjaga emosimu tetap stabil. 4. Berlatih empati terhadap diri sendiri. Sadari bahwa perasaanmu valid, tapi belum tentu menggambarkan kenyataan. Contoh, saya merasa tidak dihargai. Perasaan itu sah, tapi tetap penting meninjau ulang. Apakah benar saya tidak dihargai atau saya sedang butuh pengakuan dan perhatian? 5. Ciptakan jeda sebelum menyimpulkan. Saat emosi muncul kuat, tarik napas. Tanyakan, apa yang benar-benar saya tahu tentang ini? Ini mencegah kamu membuat keputusan atau penilaian yang salah karena pengaruh emosi sesaat. Manfaat memisahkan fakta dari perasaan, lebih tenang dalam menghadapi konflik, tidak mudah terbawa drama pikiran sendiri, lebih rasional saat mengambil keputusan, meningkatkan hubungan dengan orang lain, karena tidak menuduh tanpa dasar. Kesimpulan, perasaan penting untuk dikenali, tapi jangan dijadikan satu-satunya sumber kebenaran. Pisahkan fakta dari perasaan agar kamu bisa merespons dengan lebih jernih, bijak, dan tenang. Mengekspresikan emosi dengan sehat artinya kita menyampaikan perasaan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini adalah bagian penting dari kesehatan mental dan hubungan yang baik. Karena emosi yang dipendam terlalu lama bisa berubah jadi stres, ledakan emosi, atau bahkan penyakit fisik. Mengapa penting menyalurkan emosi dengan sehat? Karena emosi yang ditahan bisa meledak di waktu yang salah. Emosi yang disalurkan dengan cara merusak bisa merusak hubungan dan menyakiti orang lain. Emosi yang diekspresikan dengan sehat akan membuat kita lega, dimengerti, dan lebih tenang. Cara ekspresikan emosi dengan sehat dengan saat. 1. Kenali dan akui emosimu. Langkah awal, tahu dulu apa yang kamu rasakan. Tanyakan pada diri sendiri apa sebenarnya yang aku rasakan. Marah, sedih, kecewa, takut, terluka. Mengakui emosi memberi izin kepada diri untuk merasa tanpa harus menolak atau menutupinya. 2. Gunakan kata-kata yang tepat, bukan ledakan. Saat menyampaikan perasaan, gunakan format ini. Aku merasa ketika karena. Contoh, aku merasa kecewa ketika kamu tidak menepati janji karena aku berharap bisa saling percaya. Hindari menyerang. Kamu nyebelin. Aku merasa kesal saat kamu tidak merespons karena aku merasa diabaikan. Apa ya? 3. Pilih waktu dan emosi tempat yang tepat. Jangan ekspresikan emosi di tengah-tengah kemarahan ya waktu saat kamu dan orang lain sama tenang. Hindari emosi di depan umum jika itu bersifat pribadi. Emosi yang sehat lah emosi yang dikelola, bukan dilampiaskan. Gunakan satu jika tidak bisa bicara langsung atau perlu menenangkan diri dulu. Cobalah menulis jurnal perasaan, menggambar atau membuat seni, menangis jika perlu dan aman untuk dilakukan, berolahraga, bermeditasi, atau menarik napas dalam. Menyalurkan emosi tidak selalu harus lewat kata-kata. Jangan takut terlihat rentan. Ekspresi emosi lemah. Justru itu menunjukkan kamu manusia yang utuh dan berani. Katakan hal seperti, aku sedih, aku takut kehilangan, aku butuh dukungan. Kejujuran emosional membuka ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan tulus. 6. Dengarkan diri sendiri dan orang lain. Setelah kamu mengekspresikan perasaanmu, beri ruang juga untuk mendengar tanggapan orang lain. Emosi yang sehat berjalan dua arah, memberi dan menerima. Kesimpulan, mengekspresikan emosi dengan sehat bukan berarti kamu harus selalu tenang, tetapi kamu tahu bagaimana dan kapan harus bicara, agar emosimu tersampaikan tanpa merusak dirimu atau hubunganmu. Penting sih ekspresinya harus bijak.